Aduh. What's up everybody, jauhi narkoba, dekati janda. What's up everybody, jauhi narkoba, sayang keluarga, salam persaudaraan, salam olahraga. Ya, kali ini saya akan membuat video tentang penanganan cedera olahraga. Apa yang harus kita lakukan dan penanganannya seperti apa. Jadi banyak saudara-saudara kita yang tidak tahu akan ketika adik kita atau saudara kita mengalami cedera. Cedera bisa terjadi dikarenakan beberapa hal ya. Yang satu mungkin benturan, yang kedua terpeleset dikarenakan lintasannya atau tempat latihan kita licin, ataupun salah jatuhan dalam gerakan. Jadi ketika kita melakukan tendangan, pukulan atau apapun itu harus benar-benar diimbangi dengan gerakan yang benar, terus kekuatan gerak kita sehingga meminimalisir cedera ya. Jadi sehingga menyebabkan sendi, otot ataupun ligamen tulang itu merasakan rasa yang tidak nyaman atau nyeri atau bengkak dan lain-lain ya. Jadi ada beberapa tanda-tanda ketika kita atau tubuh kita cedera. Mungkin satu, adanya benjolan, bisa jadi itu bengkak. Yang kedua, perubahan warna pada tubuh kita atau anggota yang sakit, bisa kebiruan, kehitaman, dan lain-lain. Terus perubahan bentuk pada area yang cedera, bisa jadi ada tulang yang agak geser atau bagaimana. Terus rasa nyeri dan tidak nyaman ketika kita bergerak. Langkahnya seperti apa? Jadi sesegera mungkin kita harus melakukan pengecekan terhadap saudara kita atau adik kita yang tiba-tiba jatuh atau cedera. Jadi jangan sampai malah dibiarkan atau malah dibilang bangun dek, jangan manja dan lain-lain itu ya. Jadi hal-hal seperti itu dihindari, karena kita mempunyai tanggung jawab terhadap siswa kita atau adik kita ya. Itu beban mental, beban moral pada saat kita melatih. Jangan sampai malah terjadi pembiaran itu. Jadi langkahnya ada 4 langkah yang minimal ya, sederhana yang harus kita tahu. Bisa disingkat mungkin RICE ya. RICE, rise, ice, compression dan elevation. Apa itu RICE? RICE itu mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera bertujuan untuk menghentikan luka menjadi lebih parah. I-nya apa? Itu ice atau memberikan efek dingin pada tubuh kita yang luka untuk mengurangi rasa nyeri dan pembengkakan pada jaringan yang rusak. Terus C, compression, memberikan sedikit penekanan yang merata pada area yang cedera dengan menggunakan perban atau pembalut elastik, bukan pembalut itu ya. Pembalut elastik yang bertujuan untuk mencegah area yang cedera mengalami pembengkakan. Elevation ya, meninggikan area atau tubuh kita yang sakit di atas jantung. Oke, langsung saja mungkin kita rilis dulu otot-ototnya. Jadi akibat cedera itu pasti akan menimbulkan spasme. Spasme itu kekakuan pada otot. Jadi kalau spasme itu kalau dibiarkan saja akan menimbulkan cedera kronis ya, karena overuse ya. Jadi kalau dipaksakan terus bergerak, maka cedera itu akan bisa menjadi cedera yang parah, semakin melebar menjadi cedera akut nantinya.
Jadi untuk pengalaman kita sebagai pelatih harus lebih berhati-hati dalam pemberian teknik ataupun cara jatuhan ataupun kuda-kuda. Jadi harus benar-benar sempurna. Kalau tidak ya ini yang terjadi. Karena ini kemarin kesalahan guntingan, jadi harus kita rilis sekarang. Kemarin sudah dipijat sama siapa saja Mas Rian? Mbak siapa? Bagian di sini pijat gak yang sakit ini? Dipijat. Nah, jadi dihindari ya, jangan sampai kita melakukan pemijatan kepada orang yang belum tahu atau orang yang belum berpengalaman di bidang memijat. Jadi silahkan konsultasi ke fisioterapi ya. Jadi mungkin ini hanya sekedar penanganan cedera. Nanti kalau masih ada rasa sakit maka akan kita berikan ke fisioterapi terdekat. Jadi coba kita rilis dulu dari pijat plus ida-ida. Langsung daftar. Orang ya. Orang mau kering. Dulu bebas tuh. Oke. Bantuin sih. Ditahan ini. Tahan mana? Didorong ke atas. Duduk ke atas. Saya udah tanya. Saya nggak nak bareng. Ya, langsung kita rilis ya ototnya supaya kita reposisi, kita retraksi dan reposisi. Turun ke atas. Sakit. Nah, geser nah gitu. Tengah. Dua. Rumah. Bisa di. Kita traksi bagian depan. Tuh, dua.
mending daripada tadi. Iya mas. Nah, enggak lah. Oke, perlu diperhatikan, jadi ketika ada atlet kita cedera, langkah pertama yang harus kita lakukan itu kita kontrol nyeri dulu dengan cara seperti yang sebelumnya tadi, dan yang kedua istirahat sampai cedera itu benar-benar sembuh sempurna. Setelah cedera itu sembuh sempurna, kita harus melakukan latihan penguatan. Jadi ketika pasca cedera pasti kekuatan ototnya berbeda dengan ketika sebelum cedera. Jadi kita harus lakukan metode-metode penguatan latihan pasca. Nah, tidur. Nah, tidur. Manro buka. Oke, biasanya cedera itu tanda-tanda cedera bisa kita melakukan pengecekan dulu ya. Nah, biasanya itu kaki yang cedera itu lebih panjang ya. Nah, ini terjadi ada beberapa senti lebih panjang kaki yang cedera ya. Tuh. Yang sini ya Mas? Aduh. Ya. Ya, yang itu. Kita langsung saja melakukan adjustment ya. Itu kita langsung saja adjustment ya. Kita stretching dulu biar lemas saja, lemas. Jangan tegang yang tegang. Tegang. Ini nama kita lakukan traksi dan reposisi. Minta bantuannya Mas Agung berdiri di situ. Nah, di atasnya kepalanya Mas jangan diinjak. Nah, pegangan Mas Diki. Nah, pegangan. Nah, kita lakukan traksi dan reposisi pada area pinggul. Nah, area pinggul. Tahan ya. Lemas, nggak usah dilawan. Agak miring Mas Diki. Dah cukup Mas Aku. Miring ke sana. Sana saya. Lemas. Nah. Krepak abal-abal. Gimana rasanya? Mantap. Mantap. Nah, balik. Jangan dibuka sarungnya mas. Najis.
Gerak, gerak. Gimana? Tangannya samping. Mikrofonku di. Tarik napas, lepas, tarik, lepas, tarik. Aduh. Napas, lemas. Tarik, lepas, tarik, lepas, habiskan. Tarik, lepas, tarik, lepas. Kalau belum Ayo, tidur mas. tidur. Nah, belum mah. Mas Agung, sana. Kenapa? Kanan lagi. Nah, mundur nih. Pol terus. Ngajar Anando gantine Mori. Mas ya, jangan dilawan. Mas. Tarik napas. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Tarik. Buang. Habis. Mana dik? Krepak. Duduk. Ah. Sana ada. Oke, silakan. Tangannya. Mas. Nah. Mas, tidur. Enggak. Ya, lemas. Mas, sama saya lemas. Ngelawan. Lemas. Lemas ya. Oke, coba berdiri. Pinggulnya seputar-putar. Pinggul putar-putar. Nah, putar gini. Gimana? Udah enak belum? Coba. Enak mas. Udah? Sakit gak? Lumayan. Udah, duduk. Oke, itu saja video tentang penanganan cedera. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari mengenai penanganan cedera, bagaimana yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan jangan sampai kita dalam melatih malah melakukan hal-hal yang membuat trauma kepada adik-adik kita sehingga mereka tidak mau latihan lagi. Oke, itu saja, sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.